Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia pada sore siang atau menjelang sore hari ini, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang diberikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting pada sore hari ini yang tentunya yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tengah tentang sosialisasi dua kegiatan pada eh, atau dua materi pada sore hari ini dan tentunya nanti akan dibawakan oleh Ibu Nunun Kalsum marhum ya, Ibu Kalsum marhum SPD MPD dan juga nanti akan dibawakan lagi satu tentang materi simulasi aplikasi Sindara oleh Bapak Imam SE. Salawat dan taslim juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW karena atas uh, petunjuk dan beberapa atau ajaran-ajaran yang dibawakan kepada kita sehingga kita sampai pada saat seperti ini. Dan insya Allah akan sampai pada pengikut dan kita sebagai pengikut setia di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu peserta atau guru-guru hebat pada calon calon peserta daripada PKG SD NBI yang terjang ter, ter apa namanya terlingkup dari dua kabupaten yakni Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Eh, Pada sore hari ini atau pada siang menjelang sore hari ini sudah ada di hadapan kita atau di depan kita ada pemateri Ibu Nunun Kalsum dan kita sapa dulu apa kabar Ibu? Ibu Nunun? Ya, kabar baik, Kak. Kabar Allah. Ya, ya. Kemudian yang kedua Bapak Imam Asrofi, Mas Rofi, apakah sudah bisa Siap, Mas. bergabung? Pak Ya, Rahmat. makasih. Iya, baik. Ah, Baik Bapak Ibu, untuk tidak berlama-lama kita akan segera eh, memasuki daripada sesi pertama, tentunya materi mekanisme pelatihan PKG SDMBI dan tentunya akan dibawakan oleh Ketua Pokja Peningkatan Kompetensi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Nunun Kalsum marhum SPD MPD. Kepada beliau disilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Dan wabarakatuh. Selamat siang. good afternoon, Ibu Bapak semua. Good Dan afternoon. how are you today? Fine. Good. Good, great. Fine. Fine, alhamdulillah. Ya, Ibu dan Bapak yang kami hormati, rekan-rekan teman-teman dari tim kerja peningkatan kompetensi yang sudah hadir di sini, ada Pak Rahmat, Pak Hamzah, Mas Imam, ada Pak Darman juga Ibu Sukma, Hilman, ada Mbak Lalita. Kemudian tentu saja teristimewa Ibu, Bapak, guru SD yang diproyeksikan akan mengajar bahasa Inggris ya di sekolah masing-masing. Alhamdulillah Ibu Bapak, terima kasih buat Ibu Bapak yang sudah hadir tepat waktu siang hari ini. Kita ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan ya Ibu Bapak. Eh, Pada hari ini sesuai dengan agendanya bahwa pertemuan perdana kita ini lewat eh, apa layar kaca ini dalam rangka sosialisasi terkait persiapan untuk pelatihan eh, peningkatan kompetensi guru SD dalam mengajar bahasa Inggris. Ya, jadi Ibu Bapak perkenalkan saya Nunun Kalsum ya. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat tadi kami ini
dari tim kerja peningkatan kompetensi di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan mengawal program PKG SD MBI ini di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Oke, jadi Ibu Bapak eh, mungkin sudah mendapatkan informasi dari kepala sekolah atau dari dinas pendidikan masing-masing bahwa ibu dan bapak ini direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Palu dan juga Kabupaten Sigi untuk mengikuti program pelatihan eh, PKG SD MBI gitu ya. Itu singkatan ini. Saya izin share screen dulu ya Ibu Bapak agar supaya hmm, tidak tidak menghayal nih. Kita mau dapatkan informasi apa di sini karena mungkin sejak bergabung di WA Group masih banyak ya Ibu Bapak yang agak bertanya-tanya ini pelatihannya seperti apa dan bagaimana kami bisa mengikuti. Sudah terlihat ya Ibu dan Bapak. Ya. Jadi ini ya nama kegiatannya PKG SD MDI. MDI-nya itu mengajar bahasa Inggris yang dikhususkan untuk guru SD. Jadi sebagai latar belakang Ibu Bapak kenapa ada program ini bahwa ternyata Ibu dan Bapak berdasarkan hasil eh, pemeringkatan Education First atau EP ini English Proficiency Index tahun 2024 ternyata kita itu Indonesia itu menempati ranking 80 dari 116 negara di dunia tentang ini skor kecakapan bahasa Inggrisnya. Ya, kemudian kalau di Asia itu 12 dari 23 negara. Kemudian juga hasil ujian nasional 5 tahun terakhir untuk pelajaran bahasa Inggris, ini hasil ini ya ujian akhir sekolah. Untuk tingkat SMP itu ternyata terjadi penurunan, Bapak Ibu. Kemudian kemarin juga sudah dikeluarkan hasil TKA untuk jenjang SMA itu rata-rata untuk bahasa Inggris itu nilainya 24,93. Bahkan untuk kita di Sulawesi Tengah itu masuk 5 provinsi terbawah di seluruh Indonesia untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian sehingga Bapak Ibu ini ada kajian dari PSKP bahwa harapan orang tua dan guru itu ingin membangun habituasi penggunaan bahasa Inggris itu buat anak-anak itu sejak SD di kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya itu di SD anak-anak kita juga sudah diberikan kesempatan yang sama untuk bisa belajar bahasa Inggris bukan hanya di sekolah-sekolah tertentu tapi harapannya di seluruh sekolah dasar di Indonesia. Bapak. Kemudian yang jadi latar belakang juga bahwa ternyata kompetensi guru kita di Indonesia eh, berdasarkan kajian ini juga dan merujuk CIFR bahwa ternyata 80% guru SD di Indonesia itu level kemampuan bahasa Inggrisnya di bawah B1. Ya, jadi kalau kita lihat bagian ini Bapak Ibu ini adalah level kemampuan kecakapan berbahasa Inggrisnya. Jadi ada A1 sampai dengan C2. Nah, target kita itu minimal itu guru-guru SD kita itu ada di B1 gitu. Jadi eh, yang mungkin sekarang ada di A1 atau A2 nanti insya Allah melalui program PKG SD itu kita targetnya kita akan mencapai di B1 atau intermediate. Ya. Syukur-syukur Alhamdulillah bisa ada yang lebih gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini mungkin sudah diketahui oleh semua Ibu Bapak bahwa berdasarkan Permendikdasmi nomor 13 tahun 2025 eh, tentang kurikulum ya Bapak Ibu di jenjang PAUD Dasmen itu mata pelajaran bahasa Inggris di SD atau MI dan sederajat itu pada tahun ajaran 2026 itu masih mata pelajaran pilihan. Jadi mungkin di sekolah-sekolah lain itu sudah mengajarkan bahasa Inggris di sekolahnya sebagai mata pelajaran pilihan.
Nah, berdasarkan Permendikbudrismen ini, di tahun 2027-2028, bahasa Inggris itu sudah menjadi mata pelajaran wajib. Karena itu tadi latar belakang kebutuhan tadi. Nah, sehingga tentu saja dari Kementerian Pendidikan dan Menengah ini punya tanggung jawab. Kita akan mendukung proses transisi, kita akan menyiapkan guru-guru pada SD, MI yang siap untuk mengajar bahasa Inggris. Ya. Namun dengan catatan kita tidak merekrut guru baru gitu, guru untuk mengajar bahasa Inggris. Tapi guru yang ada di SD itu akan disiapkan agar bisa mengajar mata pelajaran bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran wajib nanti di tahun 2027-2028. Nah, untuk itulah Ibu Bapak yang hadir di Zoom meeting saat ini, eh, kenapa ada di sini gitu, kenapa direkomendasikan oleh dinas, direkomendasikan oleh kepala sekolah masing-masing, karena ibu dan bapak diproyeksikan untuk menjadi guru bahasa Inggris di SD masing-masing. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu ringkasannya uh, dari latar belakang sampai hasil yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi nanti tahun ajaran 2028 di sekolah ibu bapak ibu nanti bahasa Inggris itu sudah wajib untuk di kelas 3, 4, 5, dan 6. Itu sudah disiapkan Bapak Ibu, jangan khawatir di capaian pembelajaran itu dari suratnya Kepala Deskap, CP untuk bahasa Inggris itu sudah tersedia Bapak Ibu untuk fase B dan C. Ya, jadi melalui pelatihan ini nanti ada dua hasil yang diharapkan akan terjadi kepada ibu bapak. Ya. Yang pertama itu adalah adanya peningkatan kecakapan berbahasa Inggris oleh bapak ibu sekalian, kemudian kemampuan juga bapak ibu guru dalam hal pedagogiknya. Bagaimana mengajarkan strategi mengajarkan bahasa Inggris pada murid fase B dan fase C. Jadi ini ya Bapak Ibu tujuan untuk program ini. Jadi dari setiap satuan pendidikan itu diwakili oleh satu orang saja Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu yang akan mengajarkan bahasa Inggris. Target pelatihan ini adalah di sekolah yang tidak punya guru berlatar belakang bahasa Inggris. Gitu. Karena berdasarkan Bapodik ini sudah ada di sekolah dasar yang memiliki guru-guru yang berlatar pendidikan bahasa Inggris di sekolah tersebut, sehingga dianggap uh, guru tersebut sudah mampu mengampu mapel bahasa Inggris. Jadi bagi sekolah yang belum memiliki guru berlatar bahasa Inggris itu yang menjadi sasaran untuk program ini. Ini data secara nasional ya Bapak Ibu, ada sekolah yang sudah punya guru berlatar bahasa Inggris, kemudian sudah ada mapel bahasa Inggris di sekolahnya. Ada juga ini yang kalau yang merah ini sekolah yang tidak ada guru berlatar belakang bahasa Inggris dan juga tidak mengajar bahasa Inggris. Jadi PR kita masih banyak nih sebetulnya Ibu Bapak. Yang merah-merah ini yang kita mau eh, jadikan hijau gitu. Jadi walaupun tidak berlatar bahasa Inggris tapi akan kita latih, kita intervensi supaya bisa memiliki kompetensi untuk mengajar bahasa Inggris. Saya skip saja Bapak Ibu. Jadi untuk pola pelatihannya nanti ini uh, pola in on in Bapak Ibu, dan waktu pelatihannya cukup panjang itu selama 6 bulan ya. Jadi diawali nanti kita ada asesmen awal atau tes TFR ini sudah seharusnya sudah bisa dilakukan hari ini dan paling lambat tanggal 13. Kemudian setelah ada tes TFR nanti akan kami petakan peserta yang akan ikut pelatihan dengan pola in on in. Gitu. Nanti menggunakan LMS juga. Ini alurnya Bapak Ibu dengan pola in on in itu kita akan ada pertemuan daring ya, ya, kita akan ada pertemuan daring lewat Google Meet atau Zoom itu nanti tim teknis yang akan membantu. Kemudian nanti ada pertemuan luring juga. Ya, jadi kita akan awali dengan daring, kemudian luring.
akan bertemu dengan pengajarnya di Kota Palu tentu. Ya, ini untuk struktur programnya 126 JP ya, Bapak, untuk insentif realisasi. Kemudian ini tentu saja kami BGTK selaku UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan, kemudian juga Satuan Pendidikan. Kami sudah mengawali kemarin melakukan sosialisasi kepada Kepala Dinas Kota Palu dan juga Kabupaten Sigi. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Alur persiapan mengikuti program pelatihan PKG SDM ini. Jadi ini kami di PT berwarna kuning, kami sudah melakukan sosialisasi ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota maupun Sigi ini sudah menetapkan sekolah-sekolah yang mana direkomendasikan untuk mengikuti program ini. Kemudian saat ini kita berada di tahapan ini Bapak Ibu. Kepala sekolah membuatkan surat penugasan guru-guru yang sudah direkomendasikan oleh dinas tadi. Ya, jadi dinas merekomendasikan sekolah, kemudian kepala sekolah menerbitkan surat tugas untuk ibu bapak lampirkan pada saat registrasi di aplikasi apa tadi Sindara ya. Nanti teknisnya akan dibantu jelaskan oleh Mas Ilmi. Nah, setelah ibu bapak mengunggah ini semua berkasnya, kami akan memverifikasi. Di UPT itu akan memverifikasi. Kemudian Bapak Ibu juga bersamaan dengan pendaftaran ini akan melakukan tes placement test. Jadi akan kami kirimkan yang berwarna hijau ini ya, hijau kiri. Bapak Ibu akan kami kirimkan tautan untuk mengikuti placement test. Nah, jadi kalau sudah selesai placement test dan juga Bapak Ibu sudah mengunggah di aplikasi Sindara, kami akan memverifikasi dokumen-dokumen tersebut, kemudian akan kami komunikasikan kembali ke Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Sigi untuk penetapan pesertanya. Jadi saat ini Ibu dan Bapak berstatus calon peserta. Nanti kalau sudah selesai placement test, sudah selesai unggah dokumen, kami sudah selesai verifikasi, Kepala BGTK Sulteng akan menerbitkan surat keputusan yang akan menjadi peserta pada program ini. Ya, untuk lini masanya seperti ini, kita sekarang berada di nomor tanggal nomor 3 ini harusnya nih. Kita paling lambat itu 13 Februari, Bapak Ibu harusnya sudah mendaftar lewat Sindara gitu ya. Sudah mengunggah, sudah memperbaiki data-data profil dan juga mengunggah surat tugas dan dokumen lainnya itu paling lambat tanggal 13 Februari. Kemudian mulai hari ini sampai dengan 13 Februari, Bapak Ibu juga harus mengikuti placement test. Placement test ini Bapak Ibu uh, tidak perlu dijadikan hal yang menakutkan begitu ya, harus karena ini tidak ada lulus atau tidak lulus di placement test ini. Namanya saja placement test ya. Ini hanya untuk mengetahui uh, di, di, sampai di mana kecakapan pengetahuan bahasa Inggris Ibu Bapak saat ini agar supaya nanti saat pengkelasan kami bisa memetakan Bapak Ibu ada di kelas mana gitu. Tadi berdasarkan bagan kemampuan bahasa Inggris tadi apakah ada di A1 atau A2. Ya, jadi saran kami untuk mengikuti saat mengikuti placement test ini benar-benar dari hasil dari pekerjaan Ibu Bapak sendiri karena hasilnya itu yang akan menentukan Bapak Ibu akan kami tempatkan di kelas mana. Nah, untuk kelas A2 tentu saja tingkat uh, tingkat advance-nya untuk program materinya akan lebih kompleks dibanding kelas A1 gitu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu mengikuti mengerjakan placement test ini dengan sesuai dengan kemampuan Ibu Bapak sendiri. Nanti untuk placement testnya akan dibagikan di WA group. Cara
cara apa ya teknis untuk mempersiapkan diri juga nanti akan dijelaskan Mas Imam apa yang harus dipersiapkan karena ini akan dilakukan secara online Bapak Ibu dan batasnya hanya sampai tanggal 13 Februari. Lewat dari situ sudah eh, ditutup linknya begitu karena untuk placement test ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu bekerja sama dengan mitra. Ya, mitra dan sudah diatur defaultnya Bapak Ibu kalau mengikuti sekali masuk ikut tesnya eh, itu hanya bisa sekali gitu Bapak atas nama Bapak Ibu dengan akun Bapak Ibu hanya bisa sekali kalau sudah itu satu kali itu akan bisa mengisi lagi 90 hari kemudian. Ya, jadi harus benar-benar mempersiapkan diri saat mengikuti placement test ini dan perlu diingat batas waktunya cuma sampai tanggal 13 Februari. Jadi 3 hari ya waktunya. Ini nanti tampilan LMS yang akan Bapak Ibu bersamai ketika nanti sudah resmi menjadi peserta pelatihan ini selama 6 bulan. Nah, ini untuk persyaratannya Bapak Ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu yang ada di sini, harapannya tentu saja sudah sesuai ini ya, karena hal ini sudah kami sampaikan kepada dinas pendidikan masing-masing saat mensosialisasikan program ini. Jadi peserta ini pelatihan ini memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Kemudian bisa ASN ataupun non ASN pada SD yang merupakan sasaran program. Jadi tidak semua SD ya Bapak Ibu di Kota Palu atau Sigi yang menjadi sasaran program ini. Karena itu tadi sasaran pelatihan ini hanya sekolah dasar yang tidak punya guru berlatar belakang bahasa Inggris. Kemudian tentu saja mendapatkan izin pimpinan, terus menandatangani fakta integritas, kemudian diutamakan guru kelas 3 atau 456 dan juga tidak berlatar belakang bahasa Inggris. Jadi nanti dibuktikan dengan ijazahnya yang diunggah juga ya, Imam. Jadi Bapak Ibu pastikan diri bahwa Bapak Ibu yang hadir di RUD ini tidak berlatar belakang bahasa Inggris. Kemudian eh, ya ini dia dokumen-dokumen yang akan perlu Bapak Ibu unggah, ya, ijazah, kemudian SK, surat izin dan juga fakta integritas. Nah, ini kenapa sudah dimintakan fakta integritas Bapak Ibu karena ya waktu pelaksanaan pelatihan ini 6 bulan cukup panjang, tentu saja dibutuhkan komitmen uh, dan tanggung jawab dari Ibu Bapak sekalian karena uh, apa dari sekian banyak yang merah-merah tadi itu masih banyak PR kita menyiapkan guru yang diharapkan cakap untuk mengajarkan bahasa Inggris, Bapak Ibu lah yang terpilih. Jadi mohon kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Dan kami juga sudah menyampaikan ini kepada kepala dinas, mohon dititipkan kepada kepala sekolah agar memberikan dukungan penuh kepada ibu bapak yang mengikuti pelatihan ini. Selain itu, juga kepala sekolah juga sudah dimintakan surat pernyataan bahwa setelah mengikuti pelatihan ini, sekolah ibu bapak akan menerapkan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah ibu bapak. Kemudian kriteria berikutnya Bapak Ibu wajib ya punya akun belajar ID karena nanti LMS ini terintegrasi dengan Dapodik. Kemudian diutamakan yang punya kemampuan mengoperasikan komputer. Karena Ibu Bapak akan banyak-banyak belajar mandiri lewat LMS, belajar reading, speaking, listening, writing, itu lewat LMS semuanya. Jadi banyak fitur-fitur yang perlu dieksplor, di otak-atik gitu. Jadi perlu kemampuan yang perhatikan penting. Namun jangan khawatir, nanti juga akan didampingi oleh tim admin LMS yang juga bisa membantu Bapak Ibu konsultasi serta teknis. Kemudian Bapak Ibu pastikan tidak sedang ikut diklat latsar ASN gitu karena pasti akan cukup menyita energi. Pastikan juga tidak sedang mengikuti PPG, kemudian usia maksimal 55 tahun, kemudian ini diutamakan bukan peserta pada pelatihan coding, KTA atau teknik. Diutamakan gitu ya, Bapak Ibu. Ini sudah kami sampaikan kepada dinas ataupun Oke,
Ya, jadi ini angkanya, datanya ya, data Ibu kita di Sulawesi Tengah itu ada 2.953 SD. Gitu. Nah, terdata di Dapodik ini ada 2.321 SD yang tidak punya guru berlatar bahasa Inggris. Ya, jadi sasaran kita itu ini 2.321. Namun kuota yang diberikan kita untuk angkatan satu ini masih sepersekiannya Ibu Bapak ya. Jadi masih sangat minim ya. Eh, Cuma 69 kuota yang bisa ikut pelatihan ini. Ini kalau secara provinsi ini sasarannya ini seharusnya 1.674 ini. Tapi em, untuk angkatan satu ini masih ya dianggap ini piloting dulu Bapak Ibu di Kota Palu dan Sigi. Gitu. Ada 69. Sementara di Kota Palu itu sebetulnya ada 66. Yang kiri ada keliru misalnya. Di Kota Palu itu terdata ada 66 sekolah yang tidak punya guru bahasa Inggris. Kemudian di Sigi ada 160 sekolah yang belum punya guru belajar bahasa Inggris. Namun karena kuota kita hanya 69 dulu di angkatan satu ini, maka hmm, eh, untuk Kabupaten Sigi kita eh, untuk piloting ini untuk 3 kecamatan terdekat dahulu sebanyak 20 orang, untuk Palu kita 49. Ya, jadi Bapak Ibu eh, penentuan 69 orang itu nanti akan kami lakukan setelah Bapak Ibu selesai melakukan pendaftaran di Sembara dan juga selesai melakukan placement. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami katakan adalah calon peserta. Nanti Bapak Ibu mungkin sudah mengakses ini ya Sindara, tapi sepertinya agak banyak yang mengalami kendala. Nanti semoga Mas Imam bisa menjelaskan dan tidak ada kendala setelah ini. Ya, jadi setelah menjelaskan tentang alur pendaftaran, nanti Mas Imam juga akan menjelaskan tentang bagaimana teknisnya Bapak Ibu mengerjakan placement test yang akan terakhir di tanggal 17 Februari. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Pak Ahmad. Alhamdulillah ada bertambah lagi ya peserta yang hadir. Semoga nanti bisa uh, bermakin tambah. Terima kasih Pak Ahmad, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Pokja Peningkatan Kompetensi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Nunung Kalsum Marhum, SPD MPD, yang sudah dengan gamblang menjelaskan tentang mekanisme bagaimana pengadaan nanti tentang PKG SD MBI. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu adalah uh, orang atau kelompok pertama yang merupakan piloting project tentang kegiatan ini. Olehnya itu Bapak Ibu merupakan pintu gerbang bagi teman-teman yang selanjutnya. Ketika ini terlihat nanti dalam skala berhasil, berarti teman-teman berikutnya akan terbuka pintu selanjutnya memiliki kegiatan seperti ini. Dan tentunya kita berharap kegiatan ini berlanjut sehingga guru-guru yang tidak berkemampuan bahasa Inggris di sekolah dasar akan bisa melakukan komunikasi dengan bahasa Inggris, terutama mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, Bapak Ibu, eh, kita panel saja untuk sore hari ini untuk dua pemateri. Nanti pada setelah materi kedua, kita akan buka sesi pertanyaan. Olehnya itu, Bapak Ibu, mari kita simak secara bersama tentang materi yang kedua ini, yaitu tentang simulasi aplikasi Sindara, yang tentunya pada saat pelatihan ke depan, Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi ini dengan sangat rutin atau sangat uh, apa namanya, bergelut dengan aplikasi ini untuk melaksanakan tugas-tugas dan pelatihan yang ataupun tugas-tugas yang ditugaskan pada pelatihan kemudian. Bapak Ibu, baiklah, kita tidak perlu panjang lebar karena memang waktu terus berjalan. Kita beri kesempatan kepada pemateri kedua yakni Bapak Imam Asrofi, SE, untuk memaparkan bagaimana tentang aplikasi Sindara, terutama bagaimana mengoperasikannya. Kepada Bapak Imam Asrofi, SE, disilakan.
Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Peningkatan Kompetensi, yang kami hormati fungsional pada Tim Kerja Peningkatan Kompetensi, yang kami hormati rekan-rekan anggota Tim Kerja Peningkatan Kompetensi yang sempat hadir, dan teristimewa Bapak Ibu calon peserta peningkatan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta umur yang panjang sehingga masih sempat hadir secara daring pada kesempatan siang hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Izin Bapak Ibu, sebelum saya memulai paparan penjelasan terkait dengan aplikasi Sindara dan aplikasi pelaksanaan placement test, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Imam Asrofi Aswar. Saya selaku admin PKG SDMBI untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Saya juga merupakan anggota tim kerja peningkatan kompetensi pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oke. Eh, Bapak Ibu untuk kemarin kami sudah membagikan di grup untuk mengakses aplikasi Sindara melalui akun Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya mengecek barusan jam 2 tadi baru sekitar 39 orang yang sudah mendaftar dan masih beberapa orang yang belum submit. Ini saya mungkin masih ada yang kebingungan karena jujur saja ini karena program baru dan kami juga masih menyesuaikan diri. Jadi ada beberapa hal tadi barusan selesai kami Zoom dengan eh, di Ditjen GTK Pusat untuk tentang sosialisasi penggunaan aplikasi Sindara ini. Baiklah, awalnya Bapak Ibu masuk ke Google. Jadi untuk mengakses Sindara maupun placement test nantinya sangat dianjurkan Bapak Ibu menggunakan Google Chrome karena Google Chrome sangat mendukung aplikasi ini yang akan dibuka. Jadi harapannya Bapak Ibu tidak memiliki kendala saat membuka aplikasinya nanti. Eh, jadi Bapak Ibu buka di Sindara. Nih lamannya sindara.gurudikdas.kemendikdasmen.go.id/pkgsdmbi. PKGSD eh, garis datar MBI. Itu ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu buka, Bapak Ibu akan diarahkan ke laman seperti yang sudah Bapak Ibu lihat bersama. Jadi awalnya Bapak Ibu klik tombol masuk atau daftar ini. Yang ini. Terus Bapak Ibu ini deskripsi programnya, silakan Bapak Ibu baca. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan ini kemarin banyak yang terkendala di sini mau mendaftar tapi emailnya sudah terdaftar karena memang Bapak Ibu eh, semuanya akun belajar ID Bapak Ibu sudah didaftarkan di program ini. Jadi Bapak Ibu eh, tinggal langsung login saja sudah punya akun masuk di sini. Gitu. Jadi nanti tidak perlu mengisi ini yang di atas. Jadi Bapak Ibu masuk login dengan akun belajar ID-nya ya. Oke, ini saya coba salah satu akun belajar ID admin. Nah ini nanti ada seperti ini. Sini untuk attachment. Terus habis itu Bapak Ibu continue. Nah, di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi nomor NIK-nya Bapak Ibu. Jadi silahkan diisikan nomor NIK-nya.
Sesuai dengan KTP-nya masing-masing. Ini saya coba isi 02490292. Nah, ini kan, nah ini juga yang kemarin ada kendala. Yang Pak ini kenapa tidak bisa terlihat tombol berikutnya? Itu karena ya biasa eh, biasanya ada kendala saat Bapak Ibu membuka seperti ini karena Bapak Ibu tidak terbaca tombol berikutnya. Jadi nanti tahan tekan kontrol di keyboard Bapak Ibu terus arahkan mouse ke bawah. Jadi dia diperkecil seperti ini. Oke, ini misalnya saya isi NIP saya, terus nama lengkap Imam Coba. Terus NUPTK-nya berarti saya tidak ada, saya kosongkan. Jadi untuk NUPTK sama NIP ini tidak wajib diisi ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang bukan PNS dikosongkan saja, tapi kalau yang PNS wajib diisi ya. Terus NUPTK juga kalau ada NUPTK-nya silakan diisi. Nah, email belajar ID yang wajib diisi ya Bapak Ibu. Belajar ID-nya wajib diisi. Terus alamat emailnya ini. Oke, setelah itu Bapak Ibu klik berikutnya. Nah, ini tempat lahir. Jadi ini format tanggal lahirnya tahun, bulan, dan tanggal. Bapak Ibu ya. Terus jenis kelamin, terus agama. Terus ini nomor HP, isi alamat rumah. Terus NPWP boleh dikosongkan, boleh diisi Bapak Ibu ya. Terus setelah itu klik berikutnya. Nah, untuk pendidikan terakhir, ini berarti S1 ya Bapak Ibu, dan menyesuaikan pendidikan Bapak Ibu S2, S3, dan selanjutnya. Terus ini jurusan berarti karena guru SD kebanyakan PGSD berarti ya. Terus pangkat golongannya ini diisi sesuai dengan pangkat golongan Bapak Ibu masing-masing, mata pelajaran yang diampu. Ini diketik ya Bapak Ibu. Jadi guru kelas misalnya karena kan rata-rata guru kelas berarti. Hmm, Nah ini guru kelas ya. Jadi harus diketik beberapa kata terus nanti akan muncul tulisannya guru kelas. Terus jabatannya apa? Berarti jabatannya guru. Itu Bapak Ibu ya. Terus jenis instansi berarti ini jenis instansinya sekolah Bapak Ibu ya. Nah, terus ini NPSN-nya diisi. Jadi misalnya 4020. Misalnya ini saya ambil contoh saja ya. Terus, nah ini otomatis jika diisi seperti ini, otomatis alamat unit kerja sama kode posnya akan muncul secara otomatis, Bapak Ibu ya. Setelah itu berikutnya, terus ini Bapak Ibu tinggal tanda tangan saja. Terus ini dicentang saya menyatakan bahwa data yang saya input adalah benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu Bapak Ibu klik submit. Oke, nah setelah selesai, ini kan terima kasih telah mendaftar. Terus eh, ini belum selesai sampai di sini Bapak Ibu ya. Ini yang banyak terbaca di kami masih terbaca draft, belum terbaca submit karena belum selesai sampai di sini. Jadi ini baru selesai melengkapi data pada aplikasi Sindara. Setelah itu Bapak Ibu tutup ini dan cari ini kembali. Ini masih ada. Nah, ini data ditemukan dan seperti ini. Terus konfirmasi dan hubungkan nicknya. Nah, ini kan ini sudah terbaca. Nanti dicek lagi mana datanya.
Jika misalnya ada datanya yang tidak sesuai, nanti Bapak Ibu kliknya di sini, perbarui profil, dan akan diarahkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi dari awal ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah sini, "Oh, kok ini kosong yang lain, tinggal diklik saya di luar sini. Nah, ini data ditemukan, silakan update data terbaru Anda. Seperti ini. Jadi nanti apa yang mau diupdate datanya silakan dari sini ya. Oke, setelah itu eh ini kalau mau ubah password silakan diisi di sini. Jika sudah lengkap, eh, Bapak Ibu klik kembali di sini. Nah, ini saya keluar, login kembali. Nah, ini setelah itu Bapak Ibu masuk di sini dashboard saya. Nah, ini kan eh ini pasti Bapak Ibu, nah ini kok saya belum terdaftar karena memang Bapak Ibu belum melakukan. Saya tadi contohnya saya belum melakukan pendaftaran karena saya baru melengkapi data profil saya, data biodata saya. Jadi langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah daftar program sekarang di sini, terus lihat detailnya di sini. Nah, ini seperti ini. Eh, nah, ini tinggal Bapak Ibu klik daftar di sini. Proses pendaftaran. Nah, ini kan progres pendaftarannya masih 45%. Nah, beberapa orang yang kami cek di portal registrasinya kami yang masuk itu masih pada tahapan draft. Jadi belum ini statusnya masih draft, belum disubmit pendaftaran karena belum mengunggah surat tugas gitu. Jadi ini beberapa pertanyaan juga kemarin, Pak, bolehkah di-upload surat pernyataan yang kemarin? Boleh. Tetapi kalau mau dibuat surat tugas baru juga lebih baik lagi sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena seperti yang sudah kami jelaskan di WA Group kemarin, bahwa yang Bapak Ibu isi di Google Form itu pemetaan awal kami. Jadi kami butuh data secepatnya guru-guru mana saja yang akan mendaftar sebelum masuk ke halaman ini. Jadi memang Bapak Ibu dua kali melakukan pendaftaran, makanya yang kemarin kami bikin sesimpel mungkin untuk pendataan awal kami agar kami punya base datanya Bapak Ibu seperti itu. Ini tinggal dicari saja, misalnya hmm, saya coba ini ya, terus saya upload. Nah, ini seperti ini kondisinya. eh oke, coba ganti filenya. Ini ukurannya eh mungkin terlalu besarnya. Nah, setelah itu ini kan bisa sudah di-upload surat tugasnya ya Bapak Ibu. Setelah itu kita klik submit pendaftaran. Nah, selesai. Nah, ini timelinenya. Nah, di beberapa orang kasusnya akan di sini masih status verifikasi dokumen. Jadi masih sementara diverifikasi oleh admin dokumen Bapak Ibu. Jadi tidak perlu gundah gulana. Ini bagaimana kami mau ujian sementara pendaftaran kami belum belum disetujui. Silahkan Bapak Ibu melaksanakan ujian saja tanpa perlu menunggu ini hasilnya seperti apa, gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah 75%. Dia akan berubah jadi 100% jika sudah dilakukan verbal oleh tim admin. Seperti itu Bapak Ibu. Eh, itu saja mungkin kalau terkait dengan pendaftaran. Oke, nanti sebentar kita kembangkan ditanya jawab terkait dengan pendaftaran di aplikasi Sindara ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait dengan placement testnya.
Jadi Bapak Ibu mulai hari ini sampai batas waktu tanggal 13 sudah disampaikan tadi Ibu Ketua Tim bahwa Bapak Ibu akan melaksanakan placement test eh, yang akan menempatkan Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini bukan ujian benar salahnya. Jadi kita hanya melihat kemampuan Bapak Ibu sampai di mana pemahaman terkait dengan bahasa Inggris karena eh, semua peserta ini tidak memiliki latar belakang bahasa Inggris. Jadi memang perlu dipetakan sampai di mana. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan dengan bantuan orang atau menggunakan ChatGPT dan lain sebagainya, saat pelatihan nanti Bapak Ibu akan kesulitan karena hasilnya akan bagus. Misalnya di kategori A2 saat pelatihan materi-materi yang diberikan pada kelas A2 itu akan sulit. Jadi akan menyulitkan Bapak Ibu. Jadi sebaiknya dikerjakan dengan senormal mungkin dengan kemampuan terbaik Bapak Ibu. Jadi tidak perlu harus oh ya ini harus benar semua seperti sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu ini karena hanya eh, mengecek kemampuan dasar Bapak Ibu dalam berbahasa Inggris. Saya izin buka dulu akunnya ya. Ya, ini nanti linknya akan kami bagikan di grup sebentar. Kami jelaskan dulu seperti apa ini. Kemendikbudrismen bekerja sama dengan English First untuk melaksanakan placement test ini. Jadi ini placement test ini sudah diakui secara internasional untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris setiap orang. Jadi hasilnya ini akan terbaca Bapak Ibu masuk di kategori A1, A2, B1, B2 ataupun C seperti itu. Jadi urutannya itu A1 paling bawah, A2 terus naik sampai selanjutnya. Oke, ini Bapak Ibu akan masuk. Di sini Bapak Ibu nah ini eh, pelaksanaan ujian placement testnya itu dilaksanakan selama 90 menit Bapak Ibu. Selama 90 menit ini Bapak Ibu akan mengerjakan soal reading selama 20 menit, listening 20 menit, writing 35 menit, dan speaking 15 menit. Totalnya 90 menit. Dan adapun perangkat-perangkat yang dibutuhkan, pastikan speaker pada perangkat Anda berfungsi. Jadi untuk pekerjaan ujian wajib menggunakan laptop ya Bapak Ibu, laptop atau komputer. Terus koneksi internetnya stabil. Jadi untuk koneksi internet ini eh, diupayakan Bapak Ibu memiliki backup. Jadi misalnya Bapak Ibu pakai WiFi, Bapak Ibu siapkan backup tethering dari HP untuk mengantisipasi misalnya tiba-tiba WiFi-nya down misalnya atau tiba-tiba mati lampu seperti itu. Peramban Anda sudah diperbarui dengan yang terbaik, tes berfungsi terbaik di Chrome. Terus semua layanan email atau pesan kalender dan semua program lainnya ditutup. Jadi upayakan tidak ada aplikasi lain yang terbuka Bapak Ibu saat Bapak Ibu melaksanakan eh, placement test ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini saya coba isi ini email.
Nah, ini untuk pengisian UPT asal. Jadi ini Bapak Ibu mengisikan BGTK Sulawesi Tengah ya Bapak Ibu. Dicari saya BGTK Sulteng. Terus ini diisikan dengan nomor HP-nya Bapak Ibu. Oke, nah ini ada peringatannya. Pastikan Anda mengisi email menggunakan email belajar Adi. Ya, saya atau Walikum telah membaca mengenai proses data pribadi saya seperti yang diatur dalam kebijakan privasi. Seperti itu Bapak Ibu. Terus ini dikirim. Nah, jika sudah sampai di laman ini, eh, tidak ada lagi langkah mundur. Ini sudah langsung Bapak Ibu akan mulai. Jadi tidak ada istilahnya Bapak Ibu, "Ah, saya coba-coba dulu latihan." Tidak ada. Jadi kalau setelah Bapak Ibu mengklik tombol selanjutnya, ini langsung diarahkan ke tes yang sedang berlangsung. Jadi sangat diharapkan Bapak Ibu mengerjakan tes ini tidak dalam kondisi yang terganggu. Jadi misalnya di sekolah, oh ya saya coba waktu istirahat dulu yang cuma 30 menit, ya saya coba kerja dulu 30 menit. Terus nanti selanjutnya saya lanjut lagi, itu tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kapan waktunya sudah habis, Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan di lain waktu seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu menyediakan waktu kurang lebih 90 menit untuk mengerjakan tes ini tanpa ada gangguan. Jadi misalnya boleh setelah pulang sekolah di siang atau sore hari atau di malam hari mungkin seperti itu. Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu mengerjakan tes di ruangan yang yang tenang gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan baik listening yang disampaikan, karena apa yang disampaikan itu nanti yang Bapak Ibu akan kerjakan seperti itu. Jadi upayakan Bapak Ibu pakai headset yang menggunakan kabel kalau misalnya ada, tapi kalau misalnya memang tidak ada, yang tanpa kabel yang Bluetooth pun juga tidak ada masalah. Tapi dipastikan sebelum Bapak Ibu kerja, coba dites-tes dulu apakah suaranya terdengar baik atau tidak, suara yang masuk ke headsetnya Bapak Ibu terdengar jelas atau tidak seperti itu. Nih, pastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh tes dimulai. Setelah Anda memulai tes, tidak dapat menghentikan waktu atau memulai ulang tes. Anda dapat beristirahat sejenak di antara bagian tes jika diperlukan. Istirahat ini juga dibatasi waktunya. Jadi nanti di dalam jeda, jadi Bapak Ibu dari speaking ke writing itu ada jeda, tetapi waktunya tidak banyak. Itu, Anda hanya dapat mengikuti tes satu kali, Anda tidak dapat mengulang tes untuk berlatih. Jadi Anda tidak akan kehilangan poin untuk jawaban yang salah atau melewatkan pertanyaan yang tidak Anda pahami. Setelah Anda mengirimkan latihan, Anda tidak dapat kembali. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk placement testnya. Jadi diharapkan Bapak Ibu mengerjakan dengan sebaik-baik mungkin, tidak ada gangguan, tidak ada bantuan, tidak ada kendala-kendala dalam pelaksanaan placement testnya nanti. Mungkin itu saja dari saya. Kita, saya kembalikan ke Pak Rahmat. Baik, Nah, makasih Pak Imam sudah memaparkan aplikasi Sendaranya yang memang merupakan aplikasi yang paling digunakan pada saat pelatihan PKG SD MBI kelak. Jadi Bapak Ibu yang hebat-hebat pada sore hari ini, tentunya ada beberapa atau hal yang akan atau kurang jelas tentunya akan mau ditanyakan kepada kedua pemateri, terutama mungkin tentang bagaimana materi pertama yang disampaikan oleh Ketua Pokja, peningkatan kompetensi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Sulawesi Tengah. Dan sebelum buka sesi ini, saya ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu untuk placement testnya itu dibuka mulai hari ini dan sampai tanggal 13 nantinya. Olehnya itu dipergunakan lini masa ini sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, bagi yang mau eh, bertanya, saya buka dua sesi untuk pertanyaan dan pada sesi pertama kami persilakan 3 orang untuk me- apa namanya mengutarakan pertanyaannya atau yang kurang jelas tentang materi yang ke satu dan dua yang kita simak bersama. Pada Bapak Ibu, kami silakan kalau ada yang mau Saya Pak, bertanya. saya Pak. Oh ya, Wela dari SD Impres,
Kayu Malue ya, Palu Utara. Iya. Ya, SD Wela ya. Silakan Ibu Wela. Eh, Assalamualaikum ya, warahmatullahi diusahakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan singkat, padat, dan jelas Bu ya. Mengingat waktu Iya, kita tidak terlalu banyak. untuk Baik. pertanyaan saya yaitu tentang materi yang pertama. Saya Ya. kan dari guru kelas 3. Apakah nanti Ya. jika selesai pelatihan selama 6 bulan, apakah saya hanya memang mengajar di kelas 3 atau saya harus mengajarkan bahasa Inggris itu di kelas 3, 4, 5, dan 6? Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wela. Masih ada setelah Ibu Wela, disilakan. Ririn, oh tidak ya, saya kira raise hand tadi. Mohon maaf. Ada yang raise hand? Kebanyakan tutup kamera ini. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya. Atau kalau tidak, kita bahas dulu ya pertanyaan pertama ini. Ya, kepada Ibu Nunun ada pertanyaan dari Ibu Wela dari SD Impres 2 Kayu Malue. Beliau adalah guru kelas 3. Nah, apakah nanti setelah mengikuti pelatihan ini, apakah ketika dia dipersilakan untuk mengajar di kelas 4 dan lain sebagainya, apakah bisa mengajarkan bahasa Inggris tersebut juga? Disilakan, Bu. Ya, halo, cek, terdengar. Ya, oke. Baik, halo Ibu Wela dari Kayu Malu ya. Jadi kalau berdasarkan Kemendikbud itu, mapel bahasa Inggris itu untuk fase B dan C. Nah, kalau kita mencermati ini yang dilatih cuma satu saja untuk satu sekolah. Jadi harapannya memang ibu bisa mengajarkan nanti bahasa Inggris di 4 kelas itu. Tapi karena di awal ini kan fase B, eh, diawali di kelas 3 dulu berarti. Ya, kalau diajarkan di fase C berarti diawali di kelas 5 dulu gitu ya supaya anak ini tuntas belajar bahasa Inggris sesuai fasenya gitu. Jadi memang butuh apa ya pengaturan jadwal lagi Bu ya kerjasama dengan ibu kepala sekolah. Kalau ibu wali kelas 3 berarti harus mengatur jadwal lagi di sekolah jam kapan hari apa begitu untuk mengisi di kelas 3 maupun 5 gitu. Begitu saja Bu ya. Bisa dulu. Baik, Ibu pemateri atau Ibu Ketua Pokja, saya kira jelas Bu ya Ibu Wela. Atau ada disanggah kembali tentang jawaban dari Ibu Nunun tadi, Bu Wela? Iya Pak, terima kasih. Sesuai dengan surat tugas yang diunggah itu per 1 jam 1 minggu. Minimal 1 jam. Jadi kalau di CP itu 2 JP 1 minggu. Ya berarti mungkin nanti difokuskan untuk kelas 3 barangkali dulu. Ya, boleh diawali dulu di kelas 3 dulu. Ke fase B. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, Boleh baik Bu bertanya Wela. lagi, Pak. Selanjutnya dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu siapa ini yang mau bertanya lagi? Ibu Sri, Masih ada? SDN Oh, Teknik Ibu Sri. Pajeko. Oh, Ya. Pak Jeko. Satu arah ceritanya dari Palu Utara ini. Oh, Pak Jeko ini Donggala ya? Iya, Oh, Palu Kayu kan Malue, ya? Kayu Malue, Kayu Malue. Pak Jeko masih Palu Utara lagi ya. Pak Jeko. Sri Wining dari Kayu Malue Pak Jeko. Disilakan Bu. Pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan setelah nanti pelatihan ini, apakah peserta-peserta ini akan dibekali dengan kurikulum dan semacam perangkat-perangkat pembelajaran? Itu saja, terima kasih. Baik, makasih Bu.
Baik, saya spill kembali pertanyaannya Ibu Ketua, bahwa Ibu Sri Wining dari Pajeko menanyakan apakah setelah pelatihan ini, apakah nanti dibekali dengan perangkat ataupun kurikulum. Saya kira kurikulum sudah ada ya. Apa mungkin maksudnya, apakah akan dibekali materi-materi yang dari pelatihan? Mungkin seperti itu Bu ya. Disilakan Bu Ketua. Yes, definitely Ibu Triwining. Of course, pasti akan dibekali dan saat ini juga sudah ada Bu, Ibu bisa mengakses CP untuk mapel bahasa Inggris ini sudah ada di SKBSK. Kemudian panduan untuk mapel bahasa Inggris juga sudah ada. Gitu. Jadi nanti akan kita perdalam lagi di pelatihan ini. Um, di saat pertemuan di saat fase OJT nanti itu Ibu akan langsung implementasi di sekolah dan nanti akan ada pendampingan dari pengajar. Jadi nanti akan ada open class begitu bagaimana Ibu praktek mengajarkan bahasa Inggris di kelas itu nanti akan diobservasi bersama dan akan tumbuh bersama gitu. Don't worry Bu. Jangan khawatir katanya bahasa Kulawinya itu Bu. Don't worry itu bahasa Kulawinya itu jangan khawatir. Ya, masih ada Bapak Ibu? Disilakan yang masih Iya, punya unek-unek, silakan. iya. Saya, saya bertanya dari SDN 1 Tulo. Oh, dari Dolo Bu ya. Baik ya. Iya, Ibu dari Dolo. Hasran, Ibu Hasran Iya. disilakan dari Tulo. Apa Iya. pertanyaannya Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya Waalaikumsalam. memberitahu, tadi saya mendaftar, tapi masih di tahap terima kasih Anda sudah mendaftar. Saya belum eh, upload saya punya surat tugas. Jadi sampai di situ tadi saya cari karena saya pikir surat tugas saya sudah saya upload di awal pendaftaran. Jadi saya hanya sampai di situ. Saya sudah coba-coba buka berarti saya harus melanjutkan kembali tadi langkah-langkah yang tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi Pak Roman tadi. Itu Pak satu. Imam, Pak Kemudian Imam. yang kedua, iya. Berarti saya harus lanjutkan kembali itu karena saya memang belum mengupload surat tugas. Hanya Ya, surat pernyataan yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaan ini pertanyaan itu yang kedua, apakah dalam pelaksanaan nanti ini placement test ini sudah dimulai dari tanggal sekarang sampai tanggal 13 apabila kita sudah lengkap mendaftar. Kemudian apakah itu bisa di jam-jam lain atau pada saat di jam-jam mengajar atau di jam-jam lain? Itu saja pertanyaan saya sementara. Sebelumnya terima ya. kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya ini pertanyaan uh, mungkin tertuju kepada pemateri kedua ya Bapak Imam Asrofi yang sudah mungkin diganti namanya dengan Ibu Azhar menjadi Paroman ini. Oh iya, Ya, mohon maaf. Ya, ya mohon maaf. kepada Bapak Imam Ya. ya bagaimana tentang Ibu Hazran ini dia sudah mengupload belum mengupload sudah mengupload di awal tetapi ketika masuk hanya ucapan terima kasih bahwa sudah melakukan pendaftaran. Kemudian bagaimana juga pelaksanaan daripada placement test ini apakah bisa di sela-sela waktu di sela-sela kesibukan mungkin selain mengajar. Dan saya pikir itu mungkin jawaban lebih tepat kita dengarkan daripada Bapak Roman Imam Asrofi. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat. Izin saya share screen ya. Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa setelah Bapak Ibu melengkapi profilnya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman dashboard ya, halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini Bapak Ibu akan masuk ke ini. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengunggah surat tugasnya atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala sekolah tadi di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa
mengunggahnya di laman ini. Jadi Bapak Ibu di dashboard saya, nah, ini di beranda, terus lihat detailnya di sini. Oke, terus tinggal proses pendaftarannya. Ini karena saya sudah tadi mendaftar, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti diunggahnya di sini. Jadi Bapak Ibu unggahnya di sini surat tugasnya. Jadi kalau misalnya di sini itu banyak yang bertanya di grup, di WA grup, Pak ini kenapa progresnya cuma 45%? Ini kenapa 75%? Jadi 75% progresnya itu kalau berarti sudah selesai di Bapak Ibu. 25% sisanya itu ada di admin yang akan memeriksa atau memverify dokumen Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi saya cek siapa Ibu Sahran ya. Ibu Sahran tadi saya cek belum masuk memang. Jadi memang karena memang belum di submit pendaftarannya, jadi memang belum masuk di kami. Seperti itu. Terus untuk pelaksanaan placement testnya itu yang sudah saya sampaikan bahwa placement testnya itu jangan Bapak Ibu sementara beraktivitas gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu melaksanakan placement testnya betul-betul bebas dari gangguan gitu. Anggaplah ini kita sementara mau tes ujian CPNS gitu Bapak Ibu. Tapi eh, jangan juga karena mau dibilang seperti itu pakai segala macam bantuan tidak perlu. Jadi cukup santai saja Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sendiri, tetapi pastikan Bapak Ibu tidak dalam gangguan. Jadi saya tidak sarankan Bapak Ibu mengerjakan di sekolah, maksudnya di sela-sela yang tadi saya sampaikan di sela-sela jam istirahat, jangan. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu di sekolah, oh ya ada jam kosong sekitar 90 menit, itu boleh silakan dikerjakan. Tetapi lebih amannya Bapak Ibu kerjakan setelah selesai sekolah gitu, setelah selesai mengajar, Bapak Ibu kerjakan di rumah atau mungkin oh ya Pak di rumah saya nah, kurang bagus jaringan Pak. Eh, di sekolah wifi-nya bagus, itu lebih bagus lagi tidak ada masalah seperti itu. Tapi jangan sampai tengah malam sekali di sekolah, lain lagi. Ya, gitu mungkin tambahan dari saya Pak Rahmat silakan. Terima kasih Pak. Baik, Iya. terima kasih Pak Imam. Ya, ada 3 tadi penanya di sesi pertama. Baik, kita karena masih ada waktu sekitar 10 menit lagi nih ya kayaknya. Ya, 10 menit masih bisa. Kepada Bapak Ibu yang masih memiliki unek-unek yang belum terpecahkan, mari bisa diungkapkan unek-uneknya di Zoom ini tentang bagaimana nanti pelaksanaan daripada PKGSD MBI ini. Silakan Bapak Ibu. Atau sudah puas semua ini? Sudah paham semua ini Bapak Ibu? Yakin ini Bapak Ibu? Halo? Iya. Bapak Ibu, ayo bersuara yang masih memiliki Paham, Pak. unek-unek. Ya, Ibu Safira ini. Ibu Safira dari mana, Bu? Tidak, Pak. Saya bilang saya paham. Oh, paham. Oh, iya, iya, paham. Oh, iya. Berarti baik. Ibu Safira sudah mewakili teman-teman dari sekitar 72, bahkan tadi saya lihat 74 peserta yang sempat hadir, bahwa memang ah, apa namanya pemaparan daripada 2 pemateri pada sore hari ini memang diterima dengan baik oleh Bapak Ibu dan tentunya kami dari BGTK Sulteng juga menerima ketika Bapak Ibu datang berkunjung ke tempat kami di Jalan Tol Lambu untuk menanyakan sesuatu yang mungkin ya karena Bapak Ibu merasa lebih enak persuasif langsung ke kantor kami terima dengan tangan terbuka, dengan senang hati. Mari Bapak Ibu silakan datang ke tempat kami di Jalan Tol Lambu, tepatnya dekat Pasar Impres, Manonda atau dekat Rumah Sakit Umum RSUD Anutapura Palu.
Dan sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu sebelum kita pisah dari tempat ini, dari Zoom ini bahwa eh, mari kita perhatikan lini masa yang ada pada atau yang dipaparkan tadi oleh yang pemateri pertama bahwa mari kita memanfaatkan eh, waktu-waktu yang sudah ditetapkan dan kemudian Bapak Ibu mohon kalau mengikuti kegiatan ini diharapkan tidak mengikuti kegiatan lain karena kegiatan ini lamanya 1 semester Ibu ya Bapak Ibu ya ada 1 semester itu ndak apa namanya ndak singkat. PM saja kemarin 3 bulan itu, waduh luar biasa lamanya. Apalagi ini 6 bulan. Tentunya kalau ada kegiatan lain, jangan dulu disisipkan atau jangan dulu combine dengan kegiatan ini, karena akan pastilah mengganggu. Dan sudah dipastikan bahwa Bapak Ibu mendaftar maksimal berusia 55 tahun. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan Iya, dan saya memang sedikit. memancing. Oh ada ya. Ya, sedikit Silakan lagi Ibu ya, ya Ibu karena Hasanah, saat ya silakan. ya, sekian kalinya terima kasih karena saat tadi lambat masuk. Yang saya mau Oh ya, tanyakan ini kegiatan kita ini dalam kompetensi ini tentang bahasa Inggris pelaksanaannya selama 1 semester. Apakah ini melalui daring atau bagaimana ada pertemuan khusus? Itu karena saya tadi ya. terlambat masuk. Itu yang sempat saya Oh ya, tidak ini ya terima kasih. iya. Baik Ya, Ibu, itu. saya wakil saja jawabannya bahwa in on in itu luring semua Bu. Oh, iya. Oh, Hah? luring. Ada, oh ada darinya ya. Baik, kita dengarkan penjelasan singkat lagi dari Ibu Nunun Kalsum. Silakan Ibu Nunun. Oke, terima kasih. Saya perjelas lagi ya, Ibu dan Bapak. Jadi Iya. kegiatan kita ini nanti pelatihannya selama 6 bulan. Eh, Informasi ini dari pusat akan diawali di bulan Maret. Jadi kalau 6 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, terakhir di bulan Agustus. Nah, 6 bulan ini menggunakan pola in on in, Bapak Ibu. Jadi 2 bulan, Maret, April itu in 1, kemudian Mei, Juni itu on, kemudian Juli, Agustus itu in 2. Nah, di sesi in 1 itu di bulan Maret dan April itu ada sesi daring dan luring. Ya, jadi diawali dulu bulan Maret awal, nanti kita akan ada sesi daring, orientasi LMS. Kemudian nanti hampir setiap minggu sekali akan Bapak Ibu secara daring akan berjumpa dengan pengajarnya. Kemudian di minggu terakhir April itu akan ada pertemuan luring. Nanti akan berkumpul. Semua peserta secara luring berkumpul di Kota Palu. Seperti itu. Kemudian masuk di sesi OJT-nya nanti di bulan Mei Juni itu Bapak Ibu akan mengimplementasikan mengajar bahasa Inggris ini di sekolah masing-masing. Nah, nanti di situ akan ada sesi pendampingan oleh pengajar. Pengajar akan berkumpul bersama Bapak Ibu di salah satu sekolah. Nanti peserta nanti akan ada yang open class begitu. Nanti akan diobservasi bersama dan refleksi bersama. Itu nanti akan ada 2 kali sesi pendampingan oleh pengajar. Kemudian masuk di 2 bulan terakhir di Juli dan Agustus itu adalah in 2 kembali. Dan itu polanya sama kayak in 1. Jadi ada daring bersama pengajar seminggu sekali bertemu daring. Nanti di minggu terakhir akan ada bertemu luring seperti itu. Di satu tempat lagi di Kota Palu berkumpul. Itu Bapak Ibu. Jelas ya? Iya, oke, terima kasih Bu Terima penjelasannya. kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu itu penjelasan singkat daripada pemateri pertama sekaligus juga Ibu Kapokja, peningkatan kompetensi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum kita pisah, Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu mengisi absennya dulu. Iya, Sudah, Pak. karena sudah ya. Ada yang belum angkat tangan? Tadi ada Ya, Ibu Dr. Vivin ya tadi di sini juga. Ada ah, Ibu Vivin. ada yang mau bertanya, Vivin? Ada Ibu Dr. Vivin. Ya, Ya, itu aman. singkat saja kayaknya dia punya absen, Bu. Cuma 3 item Hmm. mau diisi. Sudah semua, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya tuh Pak dari tim Tidak, Budi. berjempol saja.
Oh, di mana? Ibu 3D. Mas Naini dari SDN Preskeremis. Oh, silakan Bu. Bersuara Bu. Sebelum saya benar-benar tutup ini. Ya Pak, Ayo, Assalamualaikum Ibu. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mas Naini. Ya, saya mau bertanya Pak, kan tadi kita bilang tidak boleh mengikuti kegiatan lain selama mengikuti kegiatan ini kan Pak, Iya, iya, betul. bahasa Inggris ini ya. Nah, Kebetulan kegiatan penting saya, seperti PPG apa ya. itu enggak bisa. Jadi bagaimana Pak kalau seumpamanya kami ini ada pengurusan haji Pak? Hmm. Bagaimana itu Pak? Iya, iya, iya. Ini perlu juga dibahas ini. Disilakan Iya Ibu Pak. langsung barangkali Ibu Ketua menjawabnya. Itu saja Bu? Masih ada yang lain Iya Bu? Pak, iya. Atau Iya, itu itu saja saja? Pak, iya. Oh iya, Iya. silakan Iya, Ibu. ya baik Ibu Mas Naini. Jadi kalau memang ada jadwal haji tahun ini ataupun umroh, Bapak Ibu mungkin sebaiknya diganti oleh guru lain di sekolah Ibu. Karena itu pasti Iya, akan memakan. iya Ibu. Karena kebetulan kalau haji kata ada 1 bulan lebih ya, atau bagaimana Iya, itu kalau haji? betul. Iya. Sama juga Oh kalau ada jadi, yang lagi hamil dan mendekati masa bersalin, ya sebaiknya eh, diganti oleh guru lain. oh jadi bagaimana jadi saya kasih tahu kepala sekolah ya Ibu bahwa saya Iya, disuruh mengganti begitu. betul, Bu. Oh iya Guru Ibu, kelas iya. 4, 5, Saya atau 6 Ibu. saya guru kelas 5 Ibu. Oh iya, berarti SD diusulkan untuk kelas Impres 3. Perumnas Tinggede. Tuh, dan minta diganti aja dari kepala sekolah itu. Oh iya Ibu, iya Ibu. Terima kasih informasinya Ibu ya. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Bu. Dipahami dan sudah dijelaskan baik oleh Ibu Kapokja tadi. Dan selanjutnya kalau masih ada saya kasih 1 orang lagi. Sebelum kita mendengarkan azan, sebentar kita akan berhenti memang. Bapak Ibu, Ya, masih ada punya unek-unek ini Bu? Iya, karena sekarang sudah pengantar azan Bapak Ibu. Waktunya juga sudah 15.32. Olehnya itu Bapak Ibu sekali lagi, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, atau memang merasa malu-malu bertanya di Zoom ini, mari Bu, kalau ada keperluan memang atau kepentingan tentang ini, silakan berkunjung ke kantor kami di Jalan. Iya, Bapak Ibu, tapi jangan dulu beranjak sebelumnya, karena kita akan mau foto bersama. Diharapkan semua Bapak Ibu membuka kamera dan akan dijepret oleh rekan saya bernama Lalita dan Hilman. oh iya Pak Rahmat, mau satu lagi. Mohon jangan di ini ya Bapak Ibu, bahwa placement testnya itu hanya bisa sekali diikuti gitu ya. Oh Jadi iya. mohon pastikan sekali klik ikut itu betul-betul siap Bapak Ibu. Jangan sampai ada jaringan putus dan sebagainya, karena kalau sudah eh, jalan kemudian putus jaringan, Bapak Ibu tidak bisa akses lagi karena sudah terdaftar eh, ikut gitu ya. Gitu saja. Betul, mohon diperhatikan Bu ya, karena waktunya mulai hari ini sampai tanggal 13 saja. Sekali Ya. klik, makanya seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, pilih waktu yang tepat. Tidak ada gangguan, betul-betul merasa aman, dan kasih tahu bapaknya dulu, jangan dulu berganggu. Ibu ini lagi sibuk. Nanti tautannya dikirim di grup ya Mas Imam ya. Ya, Bapak Ibu silakan dibuka kameranya, kita mau lakukan foto bersama. Baik, untuk bagaimana saya yang komandoi, Lita? Ya, baik. Bapak Ibu, kita siap. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Keep smile. Ya, sekali lagi. Gaya bebas. Gaya bebas sudah nih? Belum? Ya, gaya bebas. Mau pelungku, mau tinggi, apa, mau jempol ya. Silakan. Baik. 1, 2, 3. Sudah, Lita? Belum berasa. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi. Tahan. Ya. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. ulang dulu Baik, Pak. Bapak Lambat Ibu. masuk Ulang tadi. lagi. Ulang, Pak. Aduh, kasih. Oh ya, ayo, Iya, kita Pak. ulang, kita ulang. Iya, iya, Bu. Iya, iya, Bu. Ini momen langka ini, Bu. Ya, Bu. Kita ulang. Tidak masalah, Bu. Udah dibayar ini, Bu. Gratis, gratis. Iya, Bu. Mari, Bu. Silakan, Bu. Sudah siap, Bu? Safira ini kameranya tidak dibuka. Rosminarti tidak dibuka kameranya. Silakan dibuka, Bu. Baik. Saya hitung. 1, 2, 3. Tidak apa. Ya, sekali lagi. Barangkali love. Wih. Mana love? Lope-lope. Love. Ya, 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Sudah bosan ibu ketua ini. Dijepret terus. Ya. Ya. Makasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Ya.